Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran internal audit dengan topik audit pemasaran. Sebelumnya, kita telah membahas topik mengenai teknik manajemen audit, di mana audit manajemen berdasarkan fungsinya itu terbagi atas 3, yaitu audit pemasaran, audit SDM, dan audit mutu. Di sini kita akan membahas mengenai audit pemasaran. Audit pemasaran ini menurut Schumann suatu penelaahan yang sistematis, teoretikal, dan tidak memihak dari operasi pemasaran total. Menurut Kotler, suatu pengujian yang komprehensif, sistematis, independen, dan periodik atau berkala dari suatu perusahaan atau unit usaha lingkungan pemasaran, tujuan, strategi, dan aktivitas dengan maksud untuk menentukan area masalah dan peluang serta merekomendasikan suatu rencana tindakan untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Manfaat potensial dari audit pemasaran ini yaitu pertama, analisis mengenai lingkungan eksternal dan situasi internal. Kedua, penilaian kinerja masa lalu dan aktivitas-aktivitas sekarang. Ketiga, identifikasi peluang dan ancaman masa yang akan datang. Mengapa audit diperlukan? Nah, jawabannya adalah ketika hal-hal mulai berjalan tidak mulus dalam suatu perusahaan seperti penjualan menurun, marginnya menurun, kehilangan pangsa pasar, kepastian produksi yang kurang dimanfaatkan, dan sebagainya. Hal ini membuat audit diperlukan. Bentuk audit. Audit ini ada 2, audit eksternal dan audit internal. Audit eksternal berhubungan dengan variabel yang tidak dapat dikendalikan, dimulai dengan suatu pengujian informasi atas ekonomi umum dan kemudian berpindah pada pandangan atas kesehatan dan pertumbuhan dari pasar yang dilayani oleh perusahaan. Yang kedua, bentuk audit adalah audit internal, yaitu berkaitan dengan variabel yang dapat dikendalikan yang bertujuan untuk menilai sumber daya organisasi, bagaimana mereka berhubungan dengan lingkungan dan berhadapan dengan sumber daya dari pesaing. Menurut Richard M. S. Wilson, struktur audit pemasaran terdiri dari 3 langkah diagnosis utama yang mencakup penelaahan dari yang pertama adalah lingkungan organisasi atau peluang dan ancaman. Kedua, sistem pemasarannya. Yang ketiga adalah aktivitas pemasaran. Tempat audit pemasaran dalam audit manajemen menurut Richard M. S. Wilson yaitu audit keuangan, audit personal, audit produksi yang mencakup dari audit manajemen. Sementara audit produksi ini dibagi atas audit pemasaran, yaitu ada eksternal dan internal. Untuk eksternal atau melihat peluang dan ancaman, di mana faktor-faktor lingkungan usaha dan ekonomi seperti politik, ekonomi, sosial atau budaya dan teknologi. Kemudian, audit pemasaran eksternal ini melihat pasar. Yang ketiga adalah melihat kompetisi. Audit pemasaran internal dilihat dari kekuatan dan kelemahan. Yang pertama yang dilihat adalah kinerja organisasi dan struktur. Kedua adalah operasi dan sumber daya, termasuk dari tujuan pemasaran, strategi pemasaran, sistem informasi, sistem perencanaan, sistem pengendalian, efisiensi fungsional, efisiensi antar fungsional, analisis kemampuan laba, dan analisis efektivitas biaya. Kita masuk ke ruang lingkup dan frekuensi audit pemasaran. Frekuensi audit yang seharusnya dilakukan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah sifat usaha itu sendiri. Kedua, tingkat perubahan lingkungan. Yang ketiga adalah siklus perencanaannya. Langkah-langkah audit menurut Grafsolf yaitu yang pertama adalah aktivitas pra-audit. Yang kedua, mengumpulkan informasi pada area yang mempengaruhi kinerja pemasaran organisasi. Yang ketiga, analisis informasi. Yang keempat, formulasi dari rekomendasi. Yang kelima adalah pengembangan dari program implementasi. Karakteristik dari audit yang efektif yaitu komprehensif atau menyeluruh. Yang kedua, sistematis. Yang ketiga, independen. Yang keempat adalah berkala. Sekian mengenai audit pemasaran.